Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, minggu ini kita dikejutkan dengan aksi konvoi motor yang membawa atribut mengkampanyekan khilafah di kawasan Cawang, Jakarta Timur dan Brebes, Jawa Tengah. Tertulis jelas nama kelompok Khilafatul Muslimin di atribut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT pun menyatakan Khilafatul Muslimin adalah kelompok yang menggerakkan serangkaian aksi konvoi khilafah tersebut. BNPT menjelaskan kelompok ini memiliki cita-cita dan ideologi yang sama dengan HTI, ormas yang telah dibubarkan pemerintah tahun 2017 lalu karena ingin mendirikan khilafah. Bedanya, HTI merupakan gerakan transnasional yang sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah atau pemimpin yang terpilih. Secara garis keturunan pun, Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari negara Islam Indonesia NII yang merupakan induk gerakan terorisme di Indonesia. Sebagian besar tokoh kunci Khilafatul Muslimin adalah mantan NII. Selain itu, BNPT juga mengatakan gerakan Khilafatul Muslimin mudah berafiliasi dengan jaringan terorisme termasuk ISIS. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta Muhammad Abudan mengaku siap memberikan keterangan kepada polisi terkait konvoi atribut khilafah dan siap menerangkan konsep khilafah yang digaungkan kelompoknya. Meski konsep khilafah dilarang di Indonesia, aksi konvoi khilafah menunjukkan bahwa konsep khilafah tidaklah mati. Upaya untuk menyebarkan konsep khilafah secara diam-diam maupun terang-terangan tetap dilakukan. Dan meski BNPT mengindikasikan bahwa gerakan kelompok Khilafatul Muslimin ini patut diwaspadai, ada kesan pembiaran karena nyatanya kegiatan konvoi ini rutin dilakukan. Apa yang harus dilakukan pemerintah, kepolisian hingga tokoh-tokoh agama agar gerakan khilafah bisa habis dipadamkan? Inilah kontroversi selengkapnya. Waspada gerakan khilafah. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Adanya patroli kendaraan bermotor kemudian membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan. Nah, kemudian Khilafatul Muslimin yang didirikan 1997 ini karena memang agenda besarnya ingin merubah tatanan negara, sistem negara dengan agama ataupun ideologi atau sistem khilafah menurut versi mereka. Besar bagi bangsa kita untuk membuat undang-undang yang sifatnya preemptif. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber bersama saya di studio. Yang pertama adalah Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar. Berikutnya ada juru bicara Densus 88 Kombes Pol Aswin A. Siregar. Selanjutnya Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Muhammad Syokila. Kemudian Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TP Aceh Hasan Syazili. Dan pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam. Baik, saya akan langsung ke Pak Boy. Pak Boy, ada aksi konvoi dengan atribut khilafah. BNPT kecolongankah? Ya, kita ingin melihat dulu realitas yang di lapangan ya. Kita melihat bahwa ada sekelompok entitas, hari ini kan kita ini di alam demokrasi ya. Tetapi memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi, ini bisa berpotensi menjadi sebuah perbuatan yang bisa melanggar hukum, berpotensi ya. Karena sudah bukan rahasia lagi, ideologi khilafah ini adalah ideologi transnasional di mana juga memiliki jaringan sel-sel di dalam negeri sendiri, di domestik. Jadi ini ada sebuah hubungan dengan pergerakan ideologi khilafah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Katakanlah misalkan dilakukan oleh ISIS di pusat di Syria dan Irak. Tetapi kita tahu bahwa sel-sel mereka di dalam negeri ini ada. Mereka-mereka yang sudah selama ini katakanlah bagian daripada kegiatan itu, apakah terkait Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, NII. Jadi sel-sel yang ada ini
ingin mencoba memanfaatkan ruang kebebasan itu. Tetapi tentunya apabila ini dibiarkan bisa menyesatkan masyarakat kita. Itu dia masalahnya. Itu. Apakah benar ini dibiarkan atau kecolongan Pak Boy? Sebenarnya tidak dibiarkan. Jadi mereka hanya, saya katakan tadi, mencuri ruang kebebasan. Karena kan kita hari ini alam demokrasi, tapi kalau kita lihat mulai dari perspektif masalah Undang-Undang 998 misalkan, pasti dia tidak memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, itu pasti. Yang kedua, dia membawa simbol-simbol yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada potensi di sana. Baik. Itu dari sisi baru satu undang-undang saja ya. Kita belum lihat sisi dari undang-undang keormasan. Kita juga bisa menelisik berkaitan dengan undang-undang terorisme. Tapi tentunya harus ada fakta-fakta yang lebih konkret lagi. Oke, Mas Ridwan, ini kecolongan atau memang ada pihak yang ingin mencuri, memanfaatkan ruang demokrasi di Indonesia? Yang jelas tadi seperti disampaikan Pak Boy ya, ini tindakan yang dalam tanda petik itu memanfaatkan ruang bebas. Karena KMI ini sudah eksis sebenarnya sejak 1997. Dan mereka secara rutin bahkan melakukan penggalangan, bahasa kita ya, penggalangan kepada masyarakat supaya mengikuti organisasi mereka. Kami meyakini bahwa sebenarnya di level aparat setempat pasti sudah ada penanganan. Penanganan itu bisa saja tidak dalam bentuk penegakan hukum. Misalnya dengan melakukan penggalangan dialogis. Dicegah supaya tidak membahayakan yang lain, tidak merisaukan masyarakat. Yang menjadi masalah kan ini seminggu terakhir viral di media sosial. Nah, karakteristik masyarakat Indonesia hari ini ketika viral, maka kemudian seolah-olah negara dianggap tidak melakukan sesuatu sebelumnya. Dulu mungkin Mbak Zilvia ingat Sunda Empire. Ya. Itu kan sebenarnya sudah sejak lama dia ada. Tapi begitu Sunda Empire itu viral, Kang Rangga ya waktu itu viral, maka kemudian aparat bergerak untuk mencari celah hukum menindak mereka. Nah kalau saya mau membahasakan sebenarnya Khilafatul Muslim ini mirip-mirip Sunda Empire lah. Soalnya begini Mas Ridwan, kadang kalau tidak viral malahan jadi tidak tahu negara sudah melakukan atau belum gitu loh. Ini kan jadi pertanyaan, yang viral saja tampaknya belum ada tindakan. Makanya jadi pertanyaan, ini kecolongan atau bagaimana? Ya problemnya apa yang harus dilakukan negara terhadap kelompok ini? Pertama tadi Pak Boy mengatakan celah hukumnya dulu. Oke. Celah hukumnya itu mau dipakai hukum apa? Ya. Kalau menggunakan undang-undang terorisme di pasal berapa misalnya? Kalau menggunakan undang-undang ormas misalnya itu pasal berapa? Atau jangan-jangan nanti mungkin Kang Aceh bisa lebih menjelaskan, belum ada satu aturan yang hitam di atas putih yang yang melarang seseorang ini menyebarkan faham khilafah, individu ya. Misalnya saya ambil contoh Hizbut Tahrir. Secara hukum ormas ini sudah terlarang. Baik. Tetapi aktivisnya kan masih jalan. Ya, masih punya channel YouTube. Oke. Masih punya pengajian. Oke. Nah, mereka nggak ditindak juga. Nah, pertanyaannya berikutnya kembali lagi ke Pak Boy, apakah karena kita belum punya perangkat hukumnya? Makanya kalau gerakan sekedar konvoi ini ya memang aparat tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk melakukan ini kan sebenarnya tidaklah semata dengan pendekatan hukum. Tetapi bagaimana kita bisa membangun sebuah kesadaran kolektif bangsa kita bahwa pilihan-pilihan dalam kehidupan berbangsa bernegara itu, kita sudah punya platform kebangsaan yang sudah jelas gitu ya. Kita sudah punya 4 konsensus nasional, kita punya konstitusi sendiri, kita punya ideologi Pancasila, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita punya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dengan membangun edukasi, semangat kesadaran kolektif, inilah yang perlu kita kuatkan. Karena melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan hukum yang ada, saya melihat hukum kita sudah baik. Tinggal bagaimana ini diimbangi dengan tingkat kesadaran warga negara kita. Harusnya kan kalau kesadaran kolektif itu terbentuk tidak muncul Pak gerakan konvoi ini, berarti belum efektif. Berarti dong. ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Oke. Misalkan saja faktor edukasi kepada masyarakat kita, sosialisasi. Oke. Jadi jangan kita pikir bahwa masyarakat ini sudah pintar semua dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Baik. Oke. Tugas kita itulah yang melakukan penguatan hal itu. Masih banyak PR ya dalam hal edukasi tersebut. Pak Aswin kembali lagi, kalau melihat 1 minggu ini gerakan konvoi atribut khilafah ini meresahkan masyarakat. Masyarakat bertanya, adakah tindakan yang sudah dilakukan aparat terhadap gerakan ini?
terima kasih Mbak ya. Saya kira dari dua narasumber Pak Boy dan Mas Ridwan sudah hampir bisa menjelaskan posisi peristiwa tadi ya. Di mana dalam konteks ini masyarakat terprovokasi menonton dan membicarakan ini karena viralnya di sosial media. Sementara kerja di Densus itu tidak didasarkan kepada viral tidak viralnya, tapi kepada pembuktian. Bagi kami proses penyelidikan terhadap sebuah organisasi seperti Khilafatul Muslimin, dan bukan hanya ini saja, banyak kelompok-kelompok lain yang sebenarnya masih dalam radar tanda kutip ya pengawasan kita. Tetapi Densus kan bekerja melihat eskalasi ancaman, ya, eskalasi ancaman di mana dari tahap yang dalam kategori pembinaan gitu sampai ke tahap persiapan. Nah di sini baru kita masuk. Gerakan gitu. konvoy kemarin belum mengancam? Dari sisi unsur-unsur pembuktiannya ini harus kami selidiki lebih dalam. Ya. Tadi Anda Saya kira akan mengatakan masuk. karena ini viral ya. Pertanyaannya kalau tidak viral sebetulnya sudah dimonitor gak sih? Sudah, Sudah ditangani gak sih? Iya. Sudah? Sudah. Dalam bentuk Ya. apa Pak? Kalau betul sudah ditangani, kenapa ya. tetap muncul konvoy ini? Ya, mungkin masih segar gitu ya, atau beberapa para pelaku terorisme sebelumnya yang pernah mungkin ditangkap oleh Densus itu adalah para kader dari Khilafatul Muslimin yang kemudian lompat ke contohnya misalnya ke Ansor Daulah gitu ya. Ini contohnya di Bekasi tahun 2019 ya Pak? Contohnya seperti itu. Oke, jadi sudah pernah ada nih contoh Sudah. kasusnya. Sudah, dan Mantan bukan satu ya. kelompok Khilafatul Muslimin. Sejak Ya. saat itu apa yang dilakukan Densus terhadap kelompok ini? Ya kita memonitor terus gitu. Ya. Kalau memonitor kenapa gerakan konvoy tersebut bisa berlangsung Pak? Nah ini kan seperti sebuah proses apa ya saya bilang ya kamuflase atau pengkaburan di mana mereka memanfaatkan tadi ruang publik itu ya, di mana saya tidak terafiliasi dengan jaringan teror, jadi mereka bebas untuk melakukan aktivitasnya. Nah, kami tidak bertentangan dengan Pancasila karena kami menghargai perbedaan, tapi semua ini proses penyelidikan ya. Saya mungkin tidak bisa memberikan jawaban lebih banyak yang bersifat asumsi karena kami harus tetap stick to the evidence. Gitu. Pak Soki dan Kang Aceh, saya ingin Bapak-Bapak mengomentari, kami memiliki tanggapan ya dari pemimpin Khilafatul Muslimin yang ada di Jakarta Raya terkait gerakan konvoy atribut khilafah yang mereka lakukan. Kita simak berikut ini. Maksud dan tujuannya diadakan konvoy motor atau kalau kami menyebutnya itu program motor siar untuk menyampaikan pesan bahwa khilafah itu adalah wadah bersatunya umat Islam untuk ibadah kepada Allah supaya ibadahnya sempurna. Tidak ada ibadah yang sempurna kalau tidak dengan bersatunya umat Islam itu. Jadi ini kami sampaikan dengan cara apa? Dengan cara motor siar. Jadi kalau di luar disebutnya itu konvoy motor, kalau kami menyebutnya itu program motor siar. Diklaim sebagai kegiatan syiar saja Pak Soki, bagaimana MUI melihat gerakan kampanye atribut khilafah yang dilakukan Khilafatul Muslimin? Ya terima kasih. Kalau dari sisi kami, mungkin atas nama BPET MUI, kami tahun 2020 sampai 2021 telah melakukan satu kajian terhadap fatwa terorisme. Dan kami menyimpulkan bahwasanya MUI perlu ada fatwa yang lain selain fatwa terorisme nomor 3 tahun 2004. Di mana fatwa yang kami namakan itu adalah fatwa tentang pedoman pencegahan ekstremisme dan terorisme. Di dalam fatwa yang 13 butir yang kami ingin dorong ke MUI secara internal, salah satunya adalah bagaimana hukum mengingkari konsensus nasional kita. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi ketika kita punya konsensus sebagai negara kesepakatan Darul Ahdi Wasyahadah gitu ya, negara-negara kesepakatan, jika ada kelompok yang anti terhadap kesepakatan yang ada, maka hukumnya bagaimana? Nah kami merekomendasikan untuk disikapi. Dengan cara disikapi? Disikapi dengan fatwa.
fatwanya seperti apa. Kalau dari sisi regulasi, kami melihat bahwasanya di atas masih belum ada ketegasan bagaimana menyikapi ideologi dan penyebarannya, serta individunya. Hukum positif kita belum tegas, belum ada bahkan. Belum ada, makanya mereka bisa konvoy. Karena konvoy itu bukan merupakan bagian dari perencanaan teror, yaitu masih bisa. Nah, yang kami inginkan adalah satu fatwa, kalau itu kan regulasi ya, di level masyarakat ini fatwa kan mengatur umat Islam. Nah, fatwa memang tidak harus diikuti, semacam himbauan gitu ya. Nah, ini menjadi penting untuk kita semua umat Islam, bahwasanya kerangka besar kita Darul Ahdi Wasyahadah yang sudah disepakati oleh founding father kita harus betul-betul kita jaga. Gitu. Oke, tapi setidaknya MUI melihat dengan fatwa yang dikeluarkan MUI nanti ini bisalah menutupi celah yang belum diadakan oleh hukum positif kita. Dari civil society, masyarakat, kita berharap demikian. Oke. Justru yang paling kita harapkan sebetulnya yang bisa mengikat secara regulasi adalah hukum positif. Aturannya Kang Aceh, masa iya tidak ada perangkat hukum yang bisa membentengi kita dari gerakan atau kelompok-kelompok seperti ini? Boleh dijawab nanti Kang Aceh, kita akan kembali usai jeda. Kang Aceh, benarkah kita belum punya perangkat hukum untuk bisa mencegah, untuk bisa membentengi negara kita dari gerakan-gerakan khilafah? Ya, sebetulnya kita pernah memiliki namanya Perpu nomor 2 tahun 2017 yang menjadi dasar hukum bagi pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan ideologi negara atau Pancasila. Atas dasar itulah kemudian HTI waktu itu dibubarkan. Hanya saja memang yang dipersoalkan adalah soal ormasnya, wadahnya. Namun pertanyaannya apakah aktivis-aktivisnya itu bisa diberikan sanksi atau tidak. Disinilah letak diantara celah di mana memang siapapun yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan ajaran ideologi negara itu tidak bisa didakwa atau tidak bisa diberikan hukuman, diberikan sanksi. Dan saya kira tadi saya setuju bahwa ini negara demokrasi, tentu siapapun punya hak untuk menyampaikan pandangan-pandangan termasuk pandangan keagamaannya. Tapi kan seringkali begitu Kang, atas nama demokrasi. Ya, cuma yang harus kita lakukan gerakan-gerakan begini. Seperti ini. Misalnya tadi yang disampaikan oleh tokoh dari mereka yang mengatakan bahwa ini ini adalah syiar. Ya. Tapi mereka enggak, kita sebagai orang yang belajar tentang fikih siasa harusnya memahami bahwa ini sebetulnya adalah gerakan politik. Khilafah itu adalah ya konsep politik. Ingin mendirikan sebuah negara transnasional gitu ya. Yang di situ ya ada dalam satu kekhilafahan yang bersifat internasional. Di bawah seorang amir atau seorang khalifah gitu. Itu adalah konsep politik. Jadi apapun bahasanya tidak mau mendirikan negara Islam. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya khilafah itu ya konsep politik. Negara, konsep politik mendirikan di negara dalam Islam. konteks fikih siasah itu. Jadi karena itu apa yang dilakukan oleh mereka bukan syiar. Ini adalah sebagai sebuah harokah, sebagai sebuah gerakan ya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang eksistensi dari sebuah konsep yang dikenal dengan konsep khilafah itu. Yang kita tahu bahwa konsep khilafah di dalam konteks negara bangsa sungguh sangat tidak relevan gitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Syauqi yang disebutkan bahwa kita ini sudah darus syahadah. Negara kesepakatan yang dikenal dengan Indonesia atau yang kita sebut sebagai NKRI ini. Kembali lagi, kalau ada orang yang menyebarkan konsep khilafah itu tetap tidak bisa ditindak karena belum ada perangkat hukumnya. Kalau itu masih di dalam tatanan pemikiran, saya kira itu agak sulit untuk kita bisa berikan sanksi. Kalau seperti kemarin yang konvoy? Tetapi kalau sudah berupa gerakan, saya kira negara bisa memberikan antisipasi terhadap hal tersebut gitu. Karena kalau sudah menjadi sebuah gerakan, berarti kan ada upaya. Kalau konvoy kemarin kan gerakan penyebaran. Kalau yang kemarin itu konvoy. Karena itu, disitulah pentingnya kita ya membuat sebuah aturan dalam batas apakah sebuah pemikiran yang
diderifikasikan ke dalam sebuah gerakan, itu bisa berimplikasi terhadap penyebaran gagasan-gagasan tersebut. Berarti Anda secara tidak langsung apakah mengakui memang aturannya kurang? Saya kira iya, karena memang sekali lagi ini negara demokrasi, tentu siapapun bisa. Tetapi kalau dari sebuah gerakan itu bisa menimbulkan implikasi bagi misalnya tindakan kekerasan, baru negara harus memberikan tindakan hukum bagi orang yang melakukan gerakan yang menimbulkan pada kekerasan dan berubah terhadap ideologi negara. Masalah kan kita berharap jangan sampai ada implikasinya, kalau bisa dicegah dulu gitu kan. Kita akan tidak lanjuti lebih jauh perbincangan ini, saya ingin putarkan terlebih dahulu Kang Aceh, mohon ditanggapi nanti oleh Pak Boy dan juga Mas Ridwan. Ada pernyataan lanjutan dari Amir Khilafatul Muslimin di Jakarta Raya yang menyatakan bahwa gerakan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Pancasila, sama sekali tidak bertentangan. Dan ini kami sudah ada dari tahun 1997, alhamdulillah kami tidak pernah membuat gaduh, tidak pernah korupsi, tidak pernah mengacaukan pemerintah, tidak pernah punya niat dan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan, merebut kekuasaan, mengganti ideologi negara, mengacaukan Pancasila, tidak pernah ada sekalipun. Jangankan penerapannya, prakteknya, niatnya aja nggak pernah ada itu. Bagaimana dengan klaim ini Pak Boy? Sementara BNPT menyatakan Khilafatul Muslimin ini terindikasi sama bahayanya dengan HTI bahkan dengan NII. Ya memang dari profiling rekam jejak dari organisasi ini ada sejumlah tokohnya terafiliasi dan itu bahkan juga confirm telah ada kaitan dengan NII, Jamaah Al-Islamiyah. Dan spirit ini sangat sebangun dengan membangun ideologi khilafah yang juga menjadi karakter dari kelompok-kelompok jaringan teror global. Jadi perlu kewaspadaannya di sini. Katakanlah hari ini beliau menampilkan sebuah kegiatan yang dianggap sebagai sebuah syiar. Tentu apabila itu dilakukan di ruang publik, di jalan dengan memobilisasi massa, tentu kita sudah punya aturan-aturan yang jelas. Dalam orang melakukan mobilisasi massa, melakukan ekspresi, kita sudah punya aturan hukum. Kaitan masalah Undang-Undang 998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu sudah ada aturannya. Berkaitan dengan masalah keormasan, nah, kalau yang bersangkutan organisasi ini tidak terdaftar sebagai ormas, tentunya tidak berhak melakukan mobilisasi massa seperti itu. Jadi ini aturan-aturan sudah ada. Jadi ini kan adalah upaya-upaya untuk mengangkat spirit ya, semangat ideologi khilafah, apalagi kaitan dengan profiling dari para pengurus-pengurus sebelumnya sejak 97. Jadi sudah ada rekam jejak. Jadi kita harus ingatkan, perlu kewaspadaan dan perlu juga tidak membiarkan begitu saja karena pasti ada tujuan yang tersembunyi, ada agenda terselubung di balik gerakan-gerakan ini. Baik, berdiri sejak tahun 1997, eksistensinya masih ada sampai sekarang, mengancam tidak Mas Ridwan? Ya, sebelum ke sana Mbak Sylvia, orang memahami khilafah itu kita harus pahami bahwa di Indonesia ini macam-macam. Misalnya yang sering ditangkap oleh timnya Pak Aswin ya, itu adalah yang berinduk kepada khilafah global. Misalnya kelompok ISIS, mereka menganggap sudah ada satu khilafah namanya Abu Bakar Abu Ibrahim Al-Hashimi. Nah yang meyakini itu boleh ditangkap karena mereka tidak meyakini sistem NKRI. Juga dengan JI juga ditangkapi oleh teman-teman Densus karena mereka menganggap bahwa ada pimpinan global juga Al-Qaeda, Syekh Aiman Az-Zawahiri. Nah sementara yang ini menurut saya agak, bahasa sederhananya agak halu. Jadi mereka membaiat sendiri Syekh Abdul Qadir Baraja ini sebagai khilafahnya. Yang bagi teman-teman di NU dan di Muhammadiyah dan ormas-ormas besar menganggap ya ini kreativitas lokal gitu. Jadi mereka karena memilih itu selama sendiri ini mereka nggak mereka menganggap ini sesuatu yang serius. Makanya saya secara sederhana
ingin mengilustrasikan bahwa mereka ini seperti Sunda Empire, Oke. tapi pakai narasi agama gitu loh. Tapi yang halu ini berbahaya nggak sekali lagi Mas Ridwan? Kalau saya melihat untuk khusus yang ini ya, khusus yang ini, menurut saya tidak begitu berbahaya. Bahwa kemudian dia anti Pancasila mungkin, karena sila ketiga kan persatuan Indonesia. Begitu ada video konvoy, langsung di medsos bertengkar kita. Ada yang pro, wah ini nggak apa-apa, cuma bagi selebaran. Ada yang kontra, wah bagi selebarannya tapi kan soal khilafah. Ya. Artinya mengganggu persatuan Indonesia. Iya, berarti ini melanggar Pancasila dong. Tapi bahwa dia misalnya kemudian apakah misalnya menyiapkan senjata, punya niat menyerang polisi misalnya. Kan selama ini belum, nggak ada. Bahwa kemudian ada yang berpindah karena tidak puas selalu bergabung JAD dan ditangkap Densus 2019 itu soal lain. Tapi bahwa organisasi ini menurut saya lebih kepada kelompok kecil, utopia, yang menganggap bahwa pimpinannya itu khalifahnya itu. Jadi kalau saya secara sederhana ini mirip Sunda Empire, hanya narasinya agama. Nah apakah kemudian kelompok seperti ini harus ditangani secara serius? Saya membayangkan betapa rumitnya nanti Pak Aswin memikirkan di mana mereka mau dipenjara gitu. Jumlahnya ribuan. Sekarang Densus aja bingung JI-nya ini yang mau ditangkap mau ditaruh mana lagi gitu. Saking banyaknya yang mau ditangkap. Nah, belum lagi ditambah yang ini. Apakah nanti kemudian akan membuat problemnya selesai? Jangan-jangan justru membuat resistensi kelompok yang lain. Tapi Mas Ridwan, kalau sekarang kelompok kecil jumlahnya ribuan kan bisa juga suatu saat nanti menjadi kelompok yang besar dan akhirnya mengancam. Ya bisa saja, karena itu kan saya tadi menyampaikan penanganan pemerintah itu tidak serta-merta berupa penangkapan dan penegakan hukum. Penggalangan lunak misalnya oleh Deputi Pencegahan BNPT, oleh teman-teman BIN misalnya, itu kan bisa dilakukan, tidak perlu kelihatan media tentunya. Oke, Pak Aswin, jadi sekarang sikap dari aparat terhadap kelompok Khilafatul Muslimin ini seperti apa sih? Kalau tadi Mas Ridwan menyampaikan ini adalah kelompok kecil, terkesan halu, perlukah kita melihat ini sebagai potensi kerawanan yang serius yang harus diwaspadai? Selalu Pak ya, kita melihat bahwa kelompok-kelompok yang bercita-cita atau berideologi seperti ini akan selalu memiliki ancaman. Seperti tadi kami sampaikan bahwa Densus bekerja melihat perubahan eskalasi ancaman itu. Dari tahap yang paling ringan sampai dia masuk ke tahap yang memungkinkan dia melakukan tindakan teror yang kita sebut tahap persiapan. Nah seperti Khilafatul Muslimin ini sebetulnya mereka pernah memberikan dukungan kepada ISIS dengan membuat postingan di websitenya. Nah itu nyata Pak? Itu kan sudah nyata? Betul. Apakah tidak bisa ditindak? Tapi saat itu juga seluruh orang banyak yang bereaksi ya, yang belum mengetahui bahwa ISIS itu akan mengarah kemana waktu itu ya. Nah meskipun waktu itu mereka sudah memberikan dukungan, tapi mereka tidak berbaiat. Bukan mengangkat Amir di sana menjadi pemimpin mereka. Enggak, mereka menganggap itu sama seperti sebuah peristiwa di mana sekarang Taliban berkuasa, banyak orang menganggap bahwa wah inilah kebangkitan Islam gitu. Wah inilah waktu itu juga sama. ISIS berdiri terus wah inilah kebangkitan, kemudian mereka ikut beri dukungan. Namun kemudian yang memberikan dukungan ini akan terus kita akan terus dalami sampai di mana kelompok ini terlibat ataupun dapat kita lihat unsur-unsur yang dapat kita lakukan penegakan hukumnya. Intinya kalau tindakannya belum konkret agak susah juga nih menindak hukumnya, tapi penyebarannya sudah konkret nih Pak Soki. Apakah yang bisa dilakukan kalau penyebaran ini atas nama demokrasi dengan berbagai macam permainan kata-kata yang seolah-olah tidak ingin mengubah ideologi negara, akhirnya atas landasan itu diperbolehkan, kan susah juga. Penyebarannya sudah dilakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh MUI, oleh tokoh agama untuk menghentikan penyebaran yang kita nilai berpotensi mengganggu keamanan negara ini? Kita akan lanjutkan pemirsa usai jeda. Pak Soki, apa yang bisa dilakukan oleh BPET MUI untuk memberikan counter narasi tentang konsep khilafah ini? Ya, terima kasih. Kalau
dari sisi BPET MUI yaitu mengarus utamakan Islam wasatiyah. Ada 10 prinsip Islam wasatiyah yang sudah dijalankan selama ini oleh MUI, baik oleh BPT maupun dari komisi-komisi di MUI gitu ya. Itu yang kemudian perlu diejawantahkan. Tapi memang yang menjadi kendala kadang kelompok-kelompok seperti ini tuh nggak percaya dengan apa yang bahkan MUI, jangankan negara ya, polisi atau TNI atau yang lain, MUI pun itu dibilang togut gitu. MUI sekalipun dibilang togut. Nah, menurut saya pendekatan yang harus pertama kali dilakukan sebelum melakukan intervensi adalah pengukuran. Kalau bahasa Pak Aswin mungkin profiling. Nah, setelah dilakukan profiling, lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Pakai kontranarasikah, deradikalisasikah, lalu deradikalisasi menggunakan konten yang seperti apa? Lalu kemudian misalkan kalau pakai wawasan kebangsaan, nah, itu bisa dilakukan. Lalu kemudian pakai kontranarasi atau pakai pendekatan ekonomi misalnya, awirasan dan yang lain-lain. Artinya sebelum kita melangkah, MUI pun perlu menginventaris kira-kira apa yang harus dilakukan. Karena menyambut tadi Mas Ridwan, kalau semua ditangkap seperti ya mungkin pendekatan NII di Sumatera Barat itu jadi role model ya. Bagaimana kemudian kita memilah dan memilih mana yang bisa dikenakan delik teror, mana yang bisa kita lakukan proses deradikalisasi. Karena deradikalisasi itu kan bisa dilakukan kepada kelompok atau orang yang terpapar. Oke. Nah, itu yang menurut saya penting juga kita lakukan, dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri gitu ya. MUI jalan sendiri nggak bisa. Lalu misalkan teman-teman daerah di BNPT jalan sendiri tidak bisa. Baik. Mungkin konsepsi pentahelix oleh Kepala BNPT itu sangat bagus, perlibatan seluruh komponen bangsa untuk bisa bersama-sama gitu. Jadi kalau kita hanya MUI yang ngomong soal Islam wasatiyah atau kewawasan kebangsaan, ya ini keperluannya MUI, umat Islam. Tapi bagaimana kesadaran itu juga ada di berbagai sektor lini masyarakat, karena kalau kita bergerak sedikit ke sana ada kelompok ini bergerak dan berbagai macam variannya, karena kan variannya ini hari ini NII, kemarin NII, sekarang Khilafatul Muslimin, dan terus kemudian ada JI, ada kemudian JAD dan ISIS dan yang lain-lain. Dan menurut saya satu hal yang menarik dari Khilafatul Muslimin ini, klaim dari AKIB itu menyatakan bahwasanya mungkin ini bisa dijadikan pendalaman ya. Bahwasanya dalam sistem pendidikan mereka, SD itu 3 tahun, SMP itu 2 tahun, SMA 2 tahun, lalu kemudian perguruan tinggi oleh mereka 2 tahun. Artinya apakah itu bisa dijadikan point entry untuk mengatakan bahwasanya kelompok ini telah melanggar aturan di bawah Pancasila, karena Pancasila itu adalah ground norma dasar yang diturunkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Baik. Nah, artinya seperti itu menyalahi aturan-aturan yang ada gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu Pintu kelihayan. masuk hukum positifnya masuk lewat yang lain ya. Artinya perlu kelihayan dari aparat penegak hukum kita dalam melihat bagaimana profiling dan pintu masuknya seperti apa. Oke, baik. Sebetulnya daripada pintu masuk yang agak berliku memutar, kan kita pengennya direct gitu loh. Kalau misalnya sudah mulai ada gerakan yang menyebarkan, itu bisa langsung ditindak atau diantisipasi. Tapi tadi stance-nya adalah perangkat hukumnya masih kurang, Kang Aceh. Makanya kelompok Khilafatul Muslimin ini mereka mengklaim sudah melakukan konvoi sejak tahun 2018, rutin dilaksanakan 4 bulan sekali. Ada sebagian aparat kepolisian yang tahu agenda ini. Ini kata Amir Khilafatul Muslimin yang ada di Bekasi Raya. Artinya ini sudah bisa berkala loh. Tidakkah ini menakutkan kalau secara rutin dilaksanakan? Inilah pentingnya kemampuan dari, pertama saya kira lembaga-lembaga yang ada seperti BNPT, ya, kemudian pelibatan organisasi civil society Islam, perguruan tinggi dan lain sebagainya untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan pencegahan. Kita kan sesungguhnya sudah bisa mengidentifikasi ya, potensi-potensi kelompok-kelompok yang memang selama ini ya memiliki pemahaman
seperti khilafah atau khilafatisme atau pandangan-pandangan NII yang bertentangan dengan semangat nation state yang kita pahami sebagai darus syahadah gitu ya. Nah, kalau kita sudah mampu mengidentifikasi, maka memang pendekatannya menurut saya adalah ya pendekatan dialogis. Harus membuat sebuah counter narasi yang itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang memang memiliki kredibilitas untuk melakukan dialog terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Saya kira banyak ya kasus-kasus di mana orang setelah dia diajak berdebat, ya berdebat baik dalam konteks ilmu agama maupun dalam konteks moderasi beragama ya dan membaca realitas objektif yang kita hadapi saat ini. Lalu mereka menyadari bahwa memang konsep utopis yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ini memang nggak mungkin terjadi di Indonesia ya. Nah, kesadaran ini penting untuk dilakukan agar pendekatannya justru harus proaktif terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Jadi maksudnya tidak selalu langsung dengan pendekatan hukum, tapi kita harus coba dengan dialogis. Tentu itu Siapa adalah yang mau bisa berdialog dengan kelompok seperti ini? Tadi saja MUI dikira togut kan, jadi gimana mau berdialog? Nah, itulah pentingnya ya negara juga menggandeng, itu yang saya bilang tadi, tidak saja MUI, tetapi juga kelompok-kelompok tokoh-tokoh agama yang memang selama ini juga bisa diterima oleh umat. Nah itu bisa dilakukan dengan cara identifikasi terhadap kelompok-kelompok tersebut dan ikut serta membaur dengan mereka dengan pendekatan misalnya lebih etnografis dengan mereka, berdialog dengan mereka dan menyampaikan ketidakmungkinan kita mendudukan persoalan khilafah dalam konteks negara bangsa dan kemudian kita sama-sama mencari satu kesepahaman bersama tentang misalnya 4 konsensus kebangsaan yang harus kita yakini sebagai pilihan kita di dalam konteks negara bangsa. Jadi dakwahnya yang dilakukan, jadi dakwah itu kan sebetulnya bukan hanya konteks dakwah terhadap agama lain, tetapi juga dakwah internal di mana kita harus memberikan satu pemahaman yang sama tentang bagaimana seharusnya kita hidup berbangsa dan bernegara. Saya yakin tidak kurang-kurang BNPT sudah melakukan apa yang disebutkan oleh Kang Aceh barusan, memberikan pemahaman, melakukan dialog dan sebagainya. Tapi toh ternyata masih ada orang-orang yang percaya bahwa konsep khilafah itu adalah konsep yang terbaik untuk umat. Jadi apalagi yang bisa dilakukan BNPT Pak Boy? Secara berkelanjutan kita terus harus melakukan upaya mencerdaskan masyarakat kita. Terutama tentu kita bagaimana mensosialisasikan prinsip yang diwariskan oleh ulama-ulama besar kita termasuk ulama di masa lalu yang juga merupakan tokoh pahlawan nasional katakanlah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu prinsip hubbul waton minal iman. Nah ini juga perlu terus kita galakkan. Jadi kita berharap di samping narasi agama, narasi semangat nasionalisme ini itulah yang menjadi ciri keindonesiaan. Jadi mungkin ini tidak ada di negara-negara lain, tetapi kita bersyukur bahwa ulama-ulama besar kita itu mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada tanah air. Nah yang model berkaitan dengan ideologi transnasional termasuk ideologi khilafah ini, inilah yang bisa berpotensi itu terjadinya friksi, konflik horizontal dan bahkan konflik vertikal. Dan inilah harus kita cegah bersama. Oleh karena itu para ulama-ulama moderat yang selama ini bekerja sama dengan kami, ya kita berharap terus untuk tidak menjadi silent majority. Kita semua harus berbicara bagaimana konsep kebangsaan menempatkan kehidupan beragama dan semangat kebangsaan itu menjadi sebuah yang seimbang. Tentu saja ini harus dilakukan dengan waktu yang konsisten ya Pak, terus-terusan. Mungkin ini jangka panjang, hasilnya baru bisa kita lihat. Tapi yang jelas kita tidak bisa membiarkan publik kita merasa khawatir bahwa gerakan-gerakan ini akan selalu ada dan terus membayang-bayangi mereka. Oleh karena itu apa hal yang harus bisa dilakukan dengan cepat agar negara tidak terkesan membiarkan hal ini terus terjadi. Kami masih ada satu segmen lagi pemirsa, kontroversi akan mengulasnya usai jeda.
Mas Ridwan, agar pemerintah aparat tidak terkesan melakukan pembiaran, tidak terkesan tidak melakukan apa-apa, apa yang harus segera dilakukan terhadap gerakan-gerakan khilafah seperti ini? Ya, saya kira ada 3 hal Mbak Sylvia. Yang pertama, ini usulan untuk pemerintah agar segera menurut kami merumuskan satu undang-undang atau peraturan presiden atau apapun itu yang secara by definitif bisa menjerat dengan hukum positif orang-orang yang menyebarkan ideologi selain Pancasila. Nah, mungkin nanti BNPT bisa mengusulkan, tentu dengan Kang Aceh di DPR ya. Tapi yang juga harus segera dilakukan menurut saya adalah kontranarasi. Kontranarasi yang terus terang menurut kami saat ini, terutama teman-teman di BPIP ya, yang bekerja untuk itu secara khusus, agak ketinggalan Mbak Sylvia dengan kelompok-kelompok ini. Ambil contoh misalnya di channel YouTube misalnya, para aktivis-aktivis mantan HTI, mereka bikin channel YouTube macam-macam. Dan subscribernya ratusan ribu, viewernya jutaan. Sementara di BPIP ya mohon maaf, TikTok nggak ada, Instagramnya ala kadarnya, ini kritik ya. Karena Pancasila ini ibaratnya kan menu, hidangan. Anak muda ini dia sudah lebih kritis, dia ngelihat menu itu dia akan milih yang menurut dia nikmat untuk dimakan. Nah sementara kelompok sebelah itu jualannya dikemas dengan seolah-olah ini renyah, seolah-olah ini manis, seolah-olah ini enak untuk dinikmati. Propagandanya dapat ya? Iya, sementara di pemerintah agak ketinggalan di situ. Nah kemudian dari sisi penegakan hukum saya kira saya setuju dengan Pak Aswin ya, dipilah dulu kalau mereka memang ada tokoh-tokohnya yang memang bisa memenuhi syarat masuk kepada proses perencanaan teror, bisa saja kemudian diamankan oleh Densus 88, tentu dengan bukti permulaan yang cukup ya, supaya kemudian tidak ada misalnya, wah ini melanggar HAM dan seterusnya. Dan yang terakhir saya kira Mbak Sylvia, kita agak miris dengan mungkin bahasanya apatisme ya, apatisme teman-teman organisasi Islam. Mohon maaf ini, misalnya ini pusatnya di Lampung, sementara tahun lalu salah satu ormas besar kita, Nahdlatul Ulama itu muktamarnya di Lampung. Artinya Lampung ini menjadi bagian yang didatangi oleh seluruh ulama NU dari seluruh Indonesia. Tapi KMI-nya, Khilafatul Musliminnya kok tidak didakwahi gitu. Yang sudah sejak tahun 97 gitu loh. Seolah-olah kemudian ibaratnya gini, ini ada saudara kita nakal, kok nggak dijewer? Kok nunggu pemerintah yang jewer? Kok nunggu Densus nangkep? Kenapa enggak kita sebagai sesama muslim ngingetin silaturahmi, gimana antum ini salahnya di sini, kitabnya itu salahnya di sini. Itu kan tidak berjalan prosesnya. Karena itu saya tadi mengatakan di awal, bagi ormas-ormas besar, Khilafatul Muslim ini dianggap orang halu. Sunda Empire dengan narasi agama. Nah dengan ramainya tapi sekarang, tetap harus dirangkul, dibina, ya, tidak boleh ramainya ditinggalkan. sekarang, ini semoga bisa mengingatkan mereka, oh ada saudaraku yang sekarang lagi dibully se-Indonesia, diingetin supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, ini tidak hanya NU ya, tentu ada Muhammadiyah, MUI juga bisa mengambil peran di sini ya, tentu, untuk mengingatkan. Jadi bagaimana itu Pak Soki? MUI juga. Ya pertama mungkin pendekatan kami tadi yang kami sudah sampaikan bahwasanya kita berusaha mendorong ada fatwa pencegahan itu satu, kedua kita mendorong juga soal literasi. Karena kalau kami lihat diskursus khilafah ini kan muncul setelah Utsmani runtuh ya. Jadi pasca Utsmani runtuh banyak orang bikin negara gitu ya. Lalu kemudian ada Taqiyuddin Nabhani gitu yang membuat Hizbut Tahrir. Yang kemudian itu merupakan upaya untuk menarik kembali memori sejarah di masa Utsmani gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu disadari masyarakat bahwasanya pencarian identitas politik kebangsaan di masa itu berbagai macam. Indonesia sudah selesai dengan Pancasila. Nah literasi yang seperti inilah yang perlu didorong ke masyarakat. Sehingga masyarakat paham bahwasanya kalau Anda mencari sistem negara bangsa dimanapun di dunia, salah satu yang terbaik adalah Indonesia. Pancasilanya ya? Oke, baik, terima kasih. Kang Aceh, dari sisi hukum positifnya, tadi kita perlu aturan hukum yang lebih tegas untuk bisa menjerat
para pelaku yang potensial menyebarkan gerakan-gerakan di luar Pancasila untuk bisa dijerat dengan hukum positif. Apa yang bisa dilakukan DPR? Iya, ya seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa memang kalau aktivisnya memang saya kira sulit ya untuk dijerat. Namun kalau kita menyepakati di dalam misalnya undang-undang, kalau kita mau memasukkan ke dalam hukum positif, tentu ketika seseorang yang mencoba untuk melakukan gerakan, sudah menjadi sebuah gerakan yang bisa mengancam atau bertentangan dengan ideologi Pancasila, katakanlah begitu, maka memang seharusnya dia diberikan sanksi. Dan itu saya kira seharusnya bisa terbuka menjadi bagian dari misalnya pendekatan yang kalau dalam bahasa agama disebut dengan bugot gitu ya, atau subversi. Nah, tapi tentu ini jangan kemudian menjadi pasal karet yang bisa dimanfaatkan ketika orang berpikir kritis dengan pendekatan agama lalu dianggap sebagai orang yang bugot gitu, orang yang subversif. Dan ini saya kira juga tidak baik untuk hegemoni di dalam konteks negara Tugasnya demokrasi Kang yang Aceh sekarang. dan kawan-kawan lah di DPR untuk mengukur pasti ini. perdebatannya akan ada pada level itu. Baik, Karena bagaimanapun saya kira tanggung jawab kita semua ya di tengah masih kuatnya perdebatan ideologis seperti sekarang ini, kita untuk membuat sebuah aturan yang memang memastikan bahwa NKRI memang harus tetap tegak gitu. Terima kasih Kang Aceh, 2 menit terakhir saya berikan ke Pak Aswin dan juga Pak Boy. Kalau dari Densus 88 selama hukum positifnya masih seperti sekarang Pak Aswin, apakah memang ini akan menyusahkan, mengurangi kecepatan Densus 88 untuk bisa menindak? Oh tidak, Mbak. Undang-undang yang ada sekarang itu, Undang-Undang Nomor 5 2018 itu sudah sangat antisipatif dan futuristik, ya, di mana Densus diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan di tahap persiapan. Tapi saya kira tentu kita semua sepakat kita akan menunggu dari para pembuat undang-undang, dari Pak Aceh dan kawan-kawan untuk melihat apakah ada yang perlu ditambahkan untuk ini. Tapi kalau dari sisi kami, Undang-Undang Nomor 5 ini sekarang sudah sangat memberikan kewenangan yang dapat menjangkau di tahap persiapan terhadap pencegahan terorisme. Baik, boleh sedikit ya Mbak ya. Jadi saya ingin menyampaikan begini, meskipun kita bilang bahwa Khilafatul Muslimin ini seperti sebuah main-main atau sebuah coba-coba gitu, Khilafatul Muslimin itu berbahaya. Oke, jadi jangan ada anggapan setelah ini bahwa Khilafatul Muslimin ini tuh tidak ada apa-apanya. Khilafatul Muslimin ini telah melahirkan sejumlah pelaku teror. Baik. Dan berarti kita tidak boleh lengah, tidak boleh meremehkan, harus tetap waspada. Betul. Dan Densus dalam konteks ini terus akan menyelidiki. Sampai kita tunggu Pak, hasilnya seperti apa. Terakhir BNPT counter narasi Pak Boy, yang dari dulu kita selalu berharap ini bisa lebih tegas lagi, bisa lebih efektif lagi, tapi ternyata gerakan-gerakan seperti tetap masih ada. Jadi apa yang kita bisa perbaiki dari counter narasi kita? Kontra propaganda dan kontra narasi itu adalah bagian yang terus kita kerjakan dengan multi pihak. Jadi kolaborasi dengan multi pihak ini sangat penting, apakah di kalangan dunia pendidikan, generasi muda, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini kita harus sama-sama, karena yang harus kita bangunin adalah kesadaran kolektif dalam kehidupan berbangsa bernegara dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan plus moderasi dalam beragama. Jadi ini adalah kerja bersama multi pihak yang harus terus kita jaga, kita pelihara, karena semangat ideologi lain selain ideologi Pancasila itu akan terus bermunculan. Karena ini sudah era globalisasi yang bisa saja orang memanfaatkan ruang kebebasan. Iya, dan kritiknya Pak Boy, negara kita juga tidak boleh kalah kreatif dengan mereka, tidak boleh kalah cepat. Platform kita juga harus banyak karena mereka ini canggih-canggih Pak, militan lagi. Konten kreatifnya memang kita melibatkan anak-anak muda untuk sama-sama kita buat sehingga lebih mengena ya terhadap generasi hari ini. Karena yang harus kita selamatkan sebenarnya adalah generasi muda kita. Dan banyak generasi muda yang terpapar, terbawa,
tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan. Nah, itu dia yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita akan melihat langkah yang lebih tegas setelah adanya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak semua telah hadir bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, demikianlah Kontroversi. Saya Zilvia Iskana bersama dengan rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,